pembelian inventory secara tunai kepada supplier. Secara tunai berarti pakai uang. Uang, Bu. Iya, Bu. Berarti kas kita berkurang gitu ya. Berkurang. Nah, berarti posisi di kredit. Kemudian Kredit. yang dibeli apa? Inventory. Inventory itu sama dengan persediaan. Itu bahas Bertambah. bertambah posisi di debit karena masuk dalam akun aktiva. Kemudian sekarang yang berikutnya. Pembelian inventory secara kredit. Bisa ya? Bisa ya? Bu. Kemudian yang terakhir. Membayar gaji karyawan. Membayar gaji karyawan. Bayar pakai uang, berarti uang kita berkurang atau kas kita berkurang. Ya, Bu, berarti kasnya di berkurang. kredit. Kemudian yang dibayar apa? Gaji karyawan. Kalau bahasa akuntansinya adalah salary expense. Expense itu biaya, salary itu gaji. Sampai di sini konsep debit dan kredit paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau paham kita lanjut. Mumpung sinyalnya bagus. Oke, kita lanjut ke ini dia. Enggak, Bu, pas, Bu. Segini nampak? Nampak, Bu. Nah, ini dia. Ini materi yang baru nih. Kita baru masuk ke materi yang ini. Kalau konsep yang tadi itu kamu kuat, konsep yang antara pemahaman debit kredit tadi itu emang top markotop jempol kalian, udah di luar kepala, itu meneruskan yang ini gampang. Ya, Bu. Nah, kita masuk sekarang ke jurnal. Apa sih sebenarnya jurnal itu? Jurnal adalah catatan akuntansi pertama dalam kurung book of original entry kurung yang digunakan oleh entitas untuk mencatat dan mengklasifikasikan pengaruh peristiwa ekonomi yang terjadi bertahap akun entitas secara kronologi. Betul. Ada berapa kata kunci di sini? Catatan akuntansi pertama. Book of original entry yang digunakan oleh satu-satu dulu. Ini saya kasih tanda garis bawah ya. Nih, catatan akuntansi yang pertama. Jadi dalam sebuah siklus akuntansi, ya dalam siklus itu berarti bermula dan berakhir ya namanya siklus ya. Catatan akuntansi pertama yang digunakan oleh entitas. Entitas itu apa sih? Entitas itu seperti perusahaan, badan usaha, usaha dagang, warung, koperasi itu namanya entitas. Ya, Bu. Jadi catatan pertama yang digunakan oleh entitas untuk mencatat dan mengklasifikasikan. Jadi kayak tadi itu kamu sudah mengklasifikasikan tadi itu masuk ke debit, masuk ke kredit, itu namanya sudah mengklasifikasikan. Pengaruh peristiwa ekonomi yang terjadi bertahap. Akun-akun entitas secara kronologis. Kronologis itu apa? Berurutan menurut tanggal kejadian. Jadi kalau kamu menjurnal, itu harus urut tanggalnya. Dari tanggal yang paling apa? Awal. Tanggal yang paling tua sampai ke tanggal yang paling muda. Tanggal yang terdahulu lewat sampai dengan yang terkini gitu ya.
Ya, Bu. Itu jurnal. Kita lanjutkan ke fungsi jurnal. Kalau Jurnal. tadi sudah mengerti tentang jurnal itu apa, sekarang kita masuk ke fungsi jurnal. Fungsi jurnal ada 3. Jurnal terdapat 3 bagian. Fungsi analisis. Fungsi analisis, Coba dicermati nak. Fungsi analisis maksudnya apa? untuk menentukan perkiraan yang dapat dan perkiraan yang dikredit terkait jumlah masing-masing. Fungsi analisis yaitu untuk menentukan. Nah, pada tahap ini, pada fungsi pada fungsi ini kalian sudah melakukan belum? Udah kayaknya, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Oh, udah. Tahap ini kalian sudah. Pada fungsi Udah, ini Bu. kalian sudah. Kemudian fungsi pencatatan. Mencatat transaksi keuangan dan Apa keuangan itu pribadi. fungsi Udah, pencatatan? Bu. Udah, Bu. Udah mencatat. Sudah belum? Peran keuangan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah belum? Kolom. Kalian sudah bikin kolom belum? Udah, Kolom-kolom Bu. gimana, Bu? Kolom-kolom udah belum? Kalau belum ya berarti belum kita lakukan. Kan tadi hanya kolom itu yang garis banyak itu namanya kolom-kolom. Ini bukan. Yang gini Mana? bukan, Bu. Nah, mana enggak kelihatan? Gini, Bu. Iya. Betul sekali. Berarti sudah ya? Fungsi pencatatan Ya, sudah Bu. ya? Fungsi pencatatan sudah Sudah. kalian lakukan. Kemudian fungsi historis. Belum kayaknya, Bu. Mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Belum, Bu. Itu, Bu. Per tanggal berurutan. Sudah belum? Kalian tadi melakukannya berurutan nggak? Iya, Bu. Berarti sudah melakukan fungsi ini. Kemudian kalau sudah ini fungsinya. Sampai di sini paham tidak? Paham, Bu. Paham. Kalau paham kita lanjut lagi yuk. Diana, mohon dibuka kameranya biar di tempat Ibu Maaf ya, Bu. tampilannya. Tempat di gelap. Nih ya. Coba Di dalam perhatikan kamar. bentuk jurnal. Nih bentuk jurnalnya. Ada kolom apa saja? Bentuk jurnal itu ada kolom seperti ini ya. Kolom Ya, Bu. pertama isinya apa? Tanggal. Keterangan. Kemudian yang kedua apa? Akun dan keterangan. Akun dan keterangan. Ketiga apa? Referensi. 4 kredit. Nah, kalau kemarin kita hanya mengerti sebatas transaksi, kata-kata, kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang sudah kalian analisis tadi, debit kredit tadi dimasukkan ke dalam kolom-kolom ini yang namanya jurnal. Inilah yang namanya proses menjurnal seperti ini. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Nah, kita analisis coba kolom per kolom. Tanggal tahu ya? Tahu. Tahu. Tanggal ini harus berurutan, nggak boleh jurnal itu tanggalnya ngacak, nggak boleh. Jadi kalau jurnal tanggalnya harus berurutan dari mulai tanggal yang paling muda sampai tanggal yang paling tua. Kembali lagi, pokoknya tanggal yang paling lama sampai tanggal yang paling terkini. Ya, Bu. Kemudian akun. Nah, di sini akun yang kamu sebutkan tadi ada debit kredit tadi kan ada akunnya. Ya. Nah, itu Ya, Bu. masukkan. Yang paling atas adalah yang debit duluan yang disebut, kemudian baru kredit. Debit dulu baru kredit. Debit dulu baru kredit gitu ya. Ya, Bu. Kemudian referensi ini maksudnya apa? Referensi maksudnya apa referensi?
mengulangi. Nggak tahu apa. Referensi itu berisi, ada di modul loh. Referensi itu berisi apa? Coba sambil dibuka, nggak bisa buka modul ya. Referensi. Referensi ini berisi. Diana tadi sudah bagus kamu tampakkan wajahnya di. Oh ya, oke, Diana sudah nampak. Ibu ulangi. Referensi ini berisi. Tulis pakai dah. Referensi ini berisi kode dari akun. Misalnya, kalau kamu menyebutkan akunnya Kas, berarti yang tadi kodenya Kas itu tadi masuk 001 di sini Kas. Berarti referensinya 001 seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, misalnya kalau yang kamu sebut hutang. Hutang posisinya di sini ya. Iya. Nah, berarti referensinya 002. Oh. Seperti Oh, itu. iya. Paham ya? Paham. Oke. Kalau sudah paham, kita masuk ke sini. Kita lanjutkan lagi ke contoh yang pertama. Nih. Kekecilan enggak dari tempatmu? Enggak, Bu. Oke. Nih. Pertama, contoh jurnal yang pertama. Posisi keuangan menunjukkan uang tunai. 6 juta. Piutang usahanya 4 juta. Utang usahanya 3 juta. Modal Tuan Alek 5 juta. pendapatan Biaya iklan 4 juta. Nah, 2 juta. ini pertanyaan lebih lanjut. Apakah ada jurnal dengan transaksi ini? Perlu nggak dibuat jurnal? Perlu, Bu. Posisi Keuangan menunjuk uang tunai. Posisi keuangan menunjukkan uang tunai 6 juta. Jadi transaksi ini apakah sebuah transaksi ataukah ini hanya pemberitahuan saja? memberitahukan. Nah, Memberitahukan aja, Bu. betul. Kalau hanya pemberitahuan, tidak ada transaksi di sini, tidak perlu Ya, dibuat Bu. transaksi, tidak perlu dibuat jurnal. Ya, Bu. Ini hanya menunjukkan, ini hanya memberikan informasi bahwa di awal itu perusahaan punya ini loh, gitu. Oke? Kemudian kita ke sini. Nah, nih terbaca tidak? Baca. Terbaca kalau kurang terbaca Ibu besarkan. Baca, Bu. Bisa. Udah jelas kok, Bu. Udah jelas, Bu. Oke, nih. Pada tanggal 1 Januari 2020, bulan Januari, tanggal 1 2020, Tuan Raka menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 500. Bingung. Bingung 500 apa ini? Ibu. Hah? Juta, Bu. 500 juta, benar. 500 juta, Bu. Anak aku ini ya, apa namanya?
anak akuntansi jangan sampai salah membunyikan nol di belakang itu ribuan, jutaan, miliaran, triliunan, nggak boleh salah ya. Pusat. Ya, Bu. Oke, belajar dari sekarang. Ini 500 juta apa 500 miliar apa 500.000? 500 juta. Nah, 500 juta. Bu. Sebagai setoran modal, ini kembali lagi seperti kemarin persamaan dasar akuntansi. Kamu pasti bisa tentukan ini debitnya apa, kreditnya apa. Ini masuk ke kas, Bu. Betul, Desina. Kas bertambah. Ekuitasnya juga bertambah. Cerdas, Desinar. Bagus. Benar. Ya, Bu. Makasih. Jadi, debitnya apa? Debitnya apa? Apa-apa. Debitnya apa? Debitnya ini Udah benar tadi. debitnya bertambah. Udah benar Desina tadi. Ekuitas sama modal. Ekuitas sama kas udah benar. Kas, Bu. Mana yang di debit, mana yang di kredit antara dua ini? Debat itu Di debit, Bu. Iya, antara dua akun ini mana yang debit, mana yang kredit? Kas itu kredit. Yang ini, Bu. kas. Debat. Ya, kas debat. Benar. Benar, Dina benar. Debitnya kas. Kok Dina saya Debitnya itu mau. kas. Oh iya Mawar, soalnya ini Debitnya apa kas. namanya? Itunya punya Dina. Jadi apa? Iya. Debitnya apa? Debitnya Debitnya kas, Bu. Oke, benar. Kreditnya Modal. modal. Benar. Kita setelah kamu bisa mengelompokkan, kamu masukkan ke dalam jurnal, jadinya seperti ini. Tuh. Gampang, tinggal masukin ke jurnal mah. Gampang banget. Tanggalnya tanggal berapa Bu. tadi? Tanggal 1 bulan 1 2020. 2020. Oke, ini ya. Nih Iya. tanggalnya. Ya, Bu. Nih tanggalnya. Sudah benar tanggalnya dimasukin. Sekarang nama akunnya tadi kamu sebutkan sudah benar. Kas. Ya, Bu. Nah, cuman yang perlu diperhatikan cara menulisnya. Ya, Bu. Nah, cara menulisnya seperti ini. Jadi kalau yang debit, nih yang debit kas. Ya. Kenapa ini? Kok bunyinya wok. Itu Bu. HP-nya panas, Bu, dikipasin. Oke nih, sebentar aja nih. Nih, Ya, kalau Bu. kas, kamu lihat kas menjorok ke kiri Ya, Bu. untuk posisi debit. Kalau enggak gantian aja sama punya Mawar. Punya saya nggak bisa, Bu. Oh. Coba dulu, Mama. Nah, terus modalnya posisinya agak masuk ke Agak kanan. maju ke kanan, Bu. Nah, ini menunjukkan kredit. Sampai Kredit. di sini paham atau tidak? Paham. Paham. Nah, ini debitnya masukkan nilainya berapa, kreditnya masukkan nilainya berapa. Gampang. Ya, Bu. Oke, Ya, kita udah masuk. paham, Bu. Paham ya? Masuk contoh kedua. Kedua ini. Ini maaf. Nih. Pada tanggal 5 Januari 2020, perusahaan membeli sebuah mobil. Seharga berapa? 150 juta serta tunai. Nah,
Pertanyaan pertama buat Ibu. Yang muncul akun apa? Yang muncul dan tunai. Ayo Elma. yang muncul yaitu Perusahaan. Apa, Din? Perusahaan. Nggak kedengeran, Dina. Perusahaan. Akun kok perusahaan? Iya. masuk ke ini. Mobil dan tunai, Bu. Benar. Benar, Mawar. Cuman diperbaiki sedikit tunainya itu jadi kata apa? Ya, Dina benar. Jadi apa tadi? Iya. Apa tadi? kas kata Dina, Bu. Satunya akun. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Bu. Udah jelas atau makin nggak jelas? Jelas, Bu. Kita sama-sama simpulkan. Kalau gitu jurnal itu apa? Iya. Catatan apa? Adalah catatan akuntansi pertama book of ordinal yang digunakan oleh entitas untuk mencatat dan Mengklasifikasikan pengaruh peristiwa ekonomi yang terjadi terhadap akun-akun entitas secara kronologi berurutan menurut tinggal terjadinya. Iya. Jadi catatan pertama yang digunakan oleh entitas untuk mencatat apa? Klasifikasi tadi, akun-akun debit kredit tadi ya. Secara Ya, Bu. kronologis. Kronologis itu maksudnya ini tadi. Nih, secara kronologis di sini nih. Tanggal-tanggalnya berurutan kan kita tadi dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 27 ya. Iya. Seperti itu. Jadi nanti kalau disatukan dari awal tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, terus sampai dengan tanggal 27, bentuk jurnalnya sama. Di sini ada tanggal, ada akun, ada referensi, kemudian ada debit, ada kredit. Jadi satu, cuman bedanya diterusin aja. Misalnya ini tanggal 1 ya, berarti di sini nanti tanggal berapa tadi tuh? 2 apa berapa tadi tuh? 2, Bu. Tanggal 2 gitu ya. Tanggal 2 bulan 1 tahun 2020. Disambung aja terus. Yang kita potong-potong tadi sambung aja ke sini terus. Jadi seperti Ya, itu Bu. ya. Ya. Sampai di sini kalau kalian sudah paham, nanti Ibu akan berikan tugas sebagai latihan keterampilan supaya kalian menjadi lebih terampil menghadapi beberapa soal ya. Kerjakan LKPD nanti Ibu kirimkan, kerjakan malam ini juga, kumpulkan juga malam ini juga. Ibu ingin melihat apakah latihan-latihan yang kita lakukan tadi memang bisa kalian lakukan di transaksi-transaksi yang sedikit berbeda. Yang kemudian kalian analisa debit kreditnya, kamu kelompokkan akunnya, kemudian kamu masukkan ke dalam jurnalnya. Semoga apa yang kalian pelajari tadi bisa meningkatkan keterampilan kalian dalam mengerjakan soal yang Ibu berikan nanti. Amin. Oke, kalau gitu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan bahwa besok di pertemuan mendatang, Ibu ingatkan di pertemuan mendatang kita akan belajar yang namanya jurnal khusus. Kalau hari ini kita belajar namanya jurnal umum. Yang umum digunakan. Nanti ada lagi yang namanya jurnal khusus. Jadi transaksi-transaksi yang sifatnya sering
itu kita buat namanya jurnal khusus. Itu di pertemuan mendatang. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Semoga apa yang sudah kita lakukan dengan berbagai perjuangan dapat menjadikan sesuatu yang bermanfaat buat kalian, juga bermanfaat buat saya, dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kebaikan saja ya, sesuatu kebaikan yang bisa kita buat. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih banyak anak-anakku semua. Semoga kalian tetap bisa menjaga kesehatan dan tetap bisa mengikuti proses KBM ke depannya dan bisa mengikuti proses semesteran di kemudian hari ya. Nah, terima kasih banyak kalian sudah berpartisipasi atas pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah, semua makasih.